Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Mereka Yang Tak Terlihat. Film ini merupakan film horor dari Indonesia yang mendapatkan banyak penghargaan di tahun 2017 dan film ini diangkat dari kisah nyata. Sebelum ke pembahasan, saya sarankan untuk padamkan si merah dulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang membawa tas dan kelihatan sedang bingung. Ada apa dengannya? Nanti di akhir film saya akan jelaskan. Kemudian adegan berpindah ke seorang wanita. Dia bernama Saras. Saras melihat seorang ibu-ibu yang sedang bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitarnya. Namun mereka tidak menanggapinya dan ternyata ibu-ibu itu adalah seorang hantu. Lalu Saras masuk ke sebuah taksi. Dan di dalam taksi, Saras menceritakan kisahnya. Dan film pun dimulai. Ditunjukkan Saras yang masih kecil sedang menghadiri pemakaman neneknya. Di pemakaman itu, Saras melihat hantu neneknya. Lalu Saras melambaikan tangannya. Adegan berpindah ke rumah Saras. Saras sedang memainkan kotak musik, peninggalan dari neneknya. Ketika di kamar, dia melihat cermin dan ada hantu neneknya di sana. Nenek nggak jadi pergi. Saras merasa senang melihat neneknya. Karena Saras yang masih kecil, dia tidak tahu bahwa itu adalah seorang hantu. Kemudian ditunjukkan ibu Saras yang sedang menelpon mantan suaminya. Ibu Saras meminta uang untuk biaya hidup kedua anaknya. Namun mantan suaminya itu lepas tangan dan tidak mau mengurusi anak-anaknya. Singkat cerita, Saras sekarang sudah masuk di bangku SMP. Ketika dia berjalan di lorong sekolah, di setiap langkahnya, dia melihat penampakan hantu. Dan tiba-tiba Saras pun terkejut. Kemudian Saras ditolong oleh temannya. Dia bernama Adit. Adit adalah satu-satunya orang yang bisa memahami dan percaya bahwa Saras bisa melihat hantu. Saras dan Adit adalah sahabat yang sangat akrab. Di malam hari, ketika Saras mau belajar, dia teringat bukunya ketinggalan di loker sekolah. Saras ingin mengambil bukunya di sekolah karena besok ada ujian. Ketika Saras mau pergi, adiknya yang bernama Laras ingin ikut. Akhirnya mereka berdua pergi ke sekolah. Di sekolah, Saras kembali melihat banyak penampakan hantu. Dari yang ingin meminta tolong, sampai hantu yang hanya sekedar mengganggunya. Bahkan, para hantu itu mengikuti Saras sampai ke rumahnya dan mulai mengganggu Saras. Saras sangatlah ketakutan melihat itu. Namun ibu Saras tidak percaya bahwa Saras diganggu oleh para hantu. Hari demi hari, Saras terus diganggu oleh para hantu. Namun lama-kelamaan, Saras mulai terbiasa dengan para hantu itu. Dan dia mencoba untuk tidak takut. Kemudian di dalam mimpi Saras, dia didatangi Adit dan terlihat Adit seperti meminta tolong. Saat di sekolah, Adit tidak masuk dan sudah berhari-hari Adit tidak masuk sekolah. Saras pergi ke rumah Adit dan kata tetangganya, Adit sekeluarga liburan di rumahnya yang berada di Bandung. Saras memutuskan untuk ke Bandung seorang diri dengan naik kereta. Di dalam kereta, seperti biasa, dia melihat banyak sekali penampakan hantu. Saras sampai di rumah Adit dan ketika dia menyentuh gerbang, dia melihat sebuah penglihatan. Dalam penglihatannya, Adit dan adiknya dibunuh oleh seorang perampok. Kemudian Saras pingsan. Ketika Saras tersadar, dia dibangunkan oleh pembantu dan anaknya yang merupakan orang yang membunuh Adit tadi. Namun mereka memalsukan kebenarannya dan orang tua Adit tidak mengetahuinya. Saras kemudian menceritakan kebenarannya pada polisi dan akhirnya mereka ditangkap. Di perjalanan pulang, Adit mengucapkan terima kasih kepada Saras. Beberapa tahun kemudian, sekarang Saras sudah SMA. Saras dan adiknya sedang makan bakso bersama kedua sahabat Saras. Warung bakso itu sangat laris. Kemudian, Saras melihat sesosok makhluk halus yang meneteskan air liurnya di bakso. Saras mengecek ke belakang dan ternyata benar. Pemilik warung melakukan ritual penglaris. Melihat itu, kemudian Saras pergi. Adegan berpindah ke rumah Saras. Saras meminta handphone baru pada ibunya, namun ibu Saras menolaknya. Saras kesal dan kemudian dia menuju ruang tamu. Di ruang tamu, Saras melihat adiknya yang sedang main jalangkung bersama teman-temannya. Jelangkung jelangse, di sini ada pesta, pestanya. Dan di sana sudah ada banyak hantu. Kemudian ada hantu seperti Nyi Loro Kidul yang merasuki Saras. Saras dirasuki hantu itu, dia bertingkah aneh dan mencekik leher adiknya. Kemudian Saras terbangun di alam bawah sadarnya. Dan dia bertemu hantu neneknya. Hantu neneknya menyuruh Saras untuk melawan hantu jahat yang merasukinya. Akhirnya Saras pun tersadar. Melihat tingkah Saras yang semakin hari semakin aneh,
Ibu Saras meminta tolong pada Tante Saras yang merupakan seorang psikiater. Namun Tante Saras bilang, Saras hanya butuh ibunya untuk memahaminya. Di pagi hari, saat mereka sarapan, Ibu Saras memberinya uang untuk beli HP baru. Namun Saras menolaknya karena uangnya tidak cukup. Di sini terlihat hubungan Saras dengan ibunya makin renggang. Adegan berpindah di kantin sekolah. Saras melihat adiknya yang tidak punya HP. Saras pun berinisiatif membelikan HP dengan berjualan gelang. Malamnya, Saras melihat hantu anak kecil yang melompat-lompat di kasurnya. Saat adiknya memanggil Saras untuk makan malam, Saras ternyata sudah dirasuki hantu itu dan dia bertingkah seperti anak kecil. Saras menuju ruang makan dan di sana ganti hantu penari yang merasukinya. Kemudian, Saras didorong ibunya sampai terjatuh. Ketika Saras terbangun, dia ganti dirasuki oleh neneknya. Neneknya menyuruh ibu Saras untuk mempercayai kemampuan Saras dan Saras pun pingsan. Esok harinya di kantin sekolah, Saras dan kedua sahabatnya membicarakan temannya yang begitu mesra dengan pasangannya. Dan Saras memberitahu pada kedua sahabatnya, temannya itu terkena pelet. Ketika adiknya lewat, Saras memanggilnya dan memberikan HP baru padanya. Adiknya pun bahagia. Kemudian Saras pergi ke toilet. Ketika di dalam toilet, pintunya digedor-gedor dengan keras. Dan ketika dia keluar, Saras kaget melihat pecahan kaca berserakan di mana-mana. Saat dia melihat cermin, nampak penampakan sesosok hantu. Hantu itu terus mengikuti Saras bahkan sampai ke perpustakaan. Dan hantu itu memperkenalkan diri. Dia bernama Dinda. Dinda ternyata hanya meminta tolong pada Saras untuk menceritakan kisah kematiannya yang sebenarnya pada ibunya. Bahwa dia tidak mati bunuh diri, melainkan dia mati karena kecelakaan. Namun ibu Dinda mengira anaknya bunuh diri karena Dinda sering dibully oleh temannya. Ibu Dinda masih menyimpan kemarahan pada pembuli itu, yakni Citra. Karena Citra pura-pura menjadi teman Dinda untuk bisa mendapatkan foto aibnya. Dan Citra memasang foto aib Dinda di mading. Dinda yang melihat foto itu di mading, dia malu karena ditertawakan satu sekolahan. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung memecahkan kaca mading untuk mengambil foto itu. Namun ada pecahan kaca yang mengenai tangan Dinda dan akhirnya dia mati kehabisan darah. Saras menuju ke rumah Citra untuk mengajaknya agar dia minta maaf pada ibu Dinda. Citra sekarang sudah dewasa dan dia sudah punya anak. Terlihat anaknya babak belur dan ternyata anak Citra juga korban pembulian. Terbukti guys, hukum karma berlaku, jadi stop pembulian. Lanjut ke cerita, Saras dan Citra menuju rumah ibu Dinda. Saras menceritakan kisah kematian yang sebenarnya pada ibu Dinda. Awalnya ibu Dinda tidak percaya, namun kemudian Saras dirasuki oleh hantu Dinda. Hantu Dinda yang meminjam tubuh Saras menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dan akhirnya, ibu Dinda dengan berat hati memaafkan Citra. Dari kejadian ini mengajarkan, dibutuhkan seseorang yang kuat untuk meminta maaf dan seseorang yang lebih kuat untuk memaafkan. Adegan berpindah ke bioskop. Saras dan kedua sahabatnya sedang menonton film horor. Cuma mereka bertiga yang menonton di situ. Kemudian Saras berkata, yang kelihatan cuma kita bertiga, tapi yang gak kelihatan banyak. Saat menonton film, Saras melihat penglihatan seseorang yang kecelakaan motor. Kemudian salah satu temannya izin pulang duluan karena dia mau dijemput pacarnya. Saras melarangnya, tapi temannya tetap berangkat. Ketika di rumah, Saras menelpon temannya itu dan ternyata dia naik mobil. Saras pun tenang. Saras tiba-tiba melihat penglihatan lagi. Saras yang khawatir kembali menelpon temannya. Dan ternyata benar, mobil pacar temannya mogok dan kini mereka naik motor. Saras yang khawatir, dia memutuskan untuk menyusul temannya. Saras sempat dilarang oleh ibunya, namun karena darurat, Saras diam-diam pergi. Ketika Saras mau pergi, adiknya minta ikut. Dan akhirnya mereka berdua pergi. Karena Saras yang terburu-buru dan tidak hati-hati, Saras mengalami kecelakaan di jalan. Di kecelakaan itu, adiknya meninggal. Dan ternyata, penglihatannya itu bukan untuk temannya, melainkan untuk dirinya sendiri. Adiknya pun dimakamkan. Saat di rumah, Saras bertengkar dengan ibunya. Dan mereka saling menyalahkan. Ibu Saras menyalahkan Saras, dan ibunya berkata, dia tidak menganggap Saras sebagai anaknya lagi. Akhirnya, Saras memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Sebelum Saras pergi, dia berpamitan pada tantenya. Dan tidak berpamitan pada ibunya, yang sekarang ia benci. Sudah 7 tahun sejak kepergian Saras, kini ia kembali pulang. Selama 7 tahun itu, Saras menjalani pendidikan di luar negeri. Walaupun sudah 7 tahun berlalu, namun Saras masih membenci ibunya. Saras sekarang bekerja sebagai seorang psikiater. Dan dia merupakan seorang psikiater yang sangat kondang. Dengan terbukti,
dia bisa membantu banyak orang dengan masalah yang berbeda-beda. Saras juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai penulis buku. Dan buku yang dikerjakannya sekarang berjudul Mereka Yang Tak Terlihat, sebuah buku yang menceritakan kisah hidupnya. Saat di kafe, Saras ditelepon ibunya. Ibunya berkata, "Kapan kamu pulang?" Di tengah obrolan yang canggung itu, Maafin aku. akhirnya Saras meminta maaf pada ibunya. Di rumah, ibu Saras memasakkan makanan kesukaan Saras, yaitu pancake. Adegan kembali ke awal film, yang diperlihatkan seorang pria yang terlihat bingung dengan membawa tas. Dan ternyata, isi dalam tas itu adalah bom, dan boom! Ibu Saras melihat berita di TV tentang pengeboman. Ibu Saras yang khawatir, dia menelpon Saras, namun tidak bisa. Dan ternyata Saras juga merupakan korban dari pengeboman itu. Saras yang sekarang sudah menjadi hantu, dia mengunjungi rumahnya, yang di sana sedang memperingati 40 hari kematian Saras, di mana hari itu merupakan hari terakhir arwah tinggal di bumi. Saras menemui ibunya dan memeluknya untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi, dan film pun berakhir.